Yeah.
Kata gulita menjelma, Engkau datang sebagai rahmat di saat jahiliyah merambah. Di tengah kebodohan umat yang semakin mencuat, hadirmu laksana sebatang lilin yang menerangi dinding-dinding kegelapan hingga terang menggantikan. Ya Muhammad, Engkau akhir dari segala nabi yang mengajari kami ajaran suci lewat kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Berhabis sesuatu kiai rek wala orang yang paling cerek mun bacaan sholawat taklim aja wah. Makanya mau taklim aja berarti kan abid sesohi
Terus lagi ya. Ambuan. Jawab salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahih dulu dia. Jangan ulang jawab. Mulai jangan dulu berarti kan sholat. Bahkan saya kuliah itu Pak bingung, Pak makin Pak. Tak benar biasa, kuliah coba ini biasa. Bingung ini. Makin apa be? Oh. Ini apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak PLT Kepala Sekolah, beliau teman lama tapi baru, lama berteman tapi baru berjumpa, Bapak Suharjo. Yang saya hormati Bapak Guru Agama, Bapak Wahyudi, beserta guru-guru, Bapak Ibu guru yang lain semua yang saya hormati. Sebelumnya mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah sampai siang hari ini kita semua masih diberikan rahmat nikmat oleh Allah, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk merayakan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sekali lagi mari kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari temu ya, sesok yongku sekomai temu. Gila tak terlepas nak terus soki jawab tapi. Lah asli soki ibu aja jawab sekemas aja jawab ibu. Tapi saya jawab sesoki. Mari salawat dan salam kita haturkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kon tak delek engok-angok soki tak ajar. Tak delek engok-angok soki tak ajar. Saya ingat ya. Oh, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya sebenarnya Pak tadi mengatakan bingung antara murid sendiri, antara rumah sendiri dan rumah orang lain, Pak. Ketika pan masuk ke kantor nikah, gula puasa bagi bulan, kalian bingung, bulan biasa mau ngadep nak nikah, gula tak puasa Pak. Nikah ke di puasa ke di inten. Tak puasa apa di murid TV, puasa ke di iseng merasa murid-murid sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini saya mendapat kepercayaan untuk mengisi Maulid Nabi dengan mengambil tema meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk karakter peserta didik. Artinya Maulid hari ini diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Guru Agama bahwa Maulid hari ini diharapkan setelah pelaksanaan atau peringatan Maulid ini kalian akhlaknya lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya seperti ngajar saja Pak ya, seperti ngajar saja, tidak usah seperti ceramah. Saya ingin tanya, siapa yang tahu siapa itu Muhammad? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Ayo, siapa yang berani ngacung? Yang berani menjawab? Yang berani jawab nanti saya ambilkan hadiah. Ada hadiahnya di tas saya. Ya, silakan. Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad? Ayo maju. Yang berani ngacung? Ayo. Ayo maju. Yo, sama ngacung. Ngacung. Saya beri waktu 5 detik. Saya hitung 5 detik. Kalau tidak ada berarti ya. Ini. Silakan. Sini, ayo yang kotak sini. Ya. Yang ngacung. Ya. Ayo. Ngacung Ibu. Udah, dicatat saja Pak, saya maju aja. Dah. Siapa itu Muhammad? Nabi. Lagi yang lain. Utusan Allah lagi. Manusia pilihan lagi.
Eh? Nabi akhir zaman lagi. Kenapa tadi tidak ada yang jawab? Padahal itu semuanya benar. Alhamdulillah. Berarti SMP 2 ini semuanya sudah cerdas-cerdas. Alhamdulillah. Mestinya tadi ada yang berani ngacung. Itu semua jawaban tidak ada yang salah. Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia sempurna yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan di muka bumi dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, bersenyatat ada tak jempol lah. Burung saya biasa pernah dikit. Kamu kok nyatet burung saya ceramah tak ada di sini apa? Sudah? Ayo ngajar apa ceramah kok main? Nah, itulah Nabi Muhammad SAW. Bisa diulangi sama-sama? Siapa? YouTube. Apalah? Ya? Manusia yang sempurna yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan di muka bumi dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah Nabi Muhammad. Segitiga. Jadi kalau saya ulangi anak sekalian, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang serba sempurna. Yang serba sempurna. Karena kita ini tidak akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Makanya dalam bahasa kita dikenal, tidak kenal maka tidak kenal maka tidak. Kenapa kita tidak sayang pada Nabi Muhammad? Di antaranya karena kita kurang kenal dengan siapa itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah cukup? Paham ya? Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, yang dipilih oleh, yang diutus ke muka untuk menyempurnakan. Sudah sempurna. Nah, makanya Nabi sekalian, Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah manusia biasa. Nabi Muhammad sebenarnya adalah manusia biasa, tetapi luar biasa. Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa tetapi luar biasa. Makanya sering kita dengar, sudah cukup tulisannya dulu, biar perhatikan dulu. Ya, biasanya kita sering di musola-musola, ya, kita sering di musola-musola Nabi, kita pernah dengar enggak? Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Pernah dengar? Dan alhamdulillah. Kalau agamanya yakin tidak meragukan. Cuma pertanyaannya sekarang kalian bisa enggak? Bisa. Kalau bisa sama-sama. Muhammadun. Ayo kalau bentek lagi. Kalau bentek. Muhammad belum bentek. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Hafal? Ini rahasia. Pak Mahfud ini, saya biar tolong saja ya. Pak Mahfud ini alhamdulillah mulai dari SD sampai dengan SMA, mondoknya mulai dari tidak sampai aliyah, alhamdulillah tidak pernah lebih rendah dari ranking 2. Jadi kalau ada ranking 1 mesti ranking 2. Pak, apa rahasianya Pak? Saya katakan, saya khusus ijazahkan di sini Pak. Rahasianya saya itu setiap mutolaah, setiap belajar dan sebelum saya ujian pasti baca ini. Insya Allah ketika kita belajar baca ini, insya Allah apa yang kita pelajari akan terbuka pikiran dan hati kita sehingga ketika ujian semuanya akan datang dan mantap. Amin Allahumma amin. Bagaimana bacaannya coba?
Muhammadun wa laisa bal huwa wan nasukal. Boleh. Karena ini ijazah harus hafal wajib. Yuk, boleh. Bisa nulis Arab? Alhamdulillah. Ya. Ya, boleh mari kita sapak. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Tidak. Basyarun. Ya. Ini ijazah khusus untuk bahasa Firman ini. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Sudah? Bal. Tulis Latin pada. Bal huwa yaqutatun. Bal huwa yaqutatun. Terus, sudah? Wan nasu. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Wan nasu kal hajari. Sudah? Kalau sudah, mari kita baca sama-sama. Nah, 1, 2, 3. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Bal huwa yaqutatun. Langit kita dari mana? Ada apa nih? Ini mana lo? Ayo ke langit, mari. Menibak sarung dong. Coba, mari kita ulangi biar sampai lalu yang belum selesai diselesaikan, ya. Sekitar kemarin. Coba lagi-lagi semua ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. 2 kali lagi, 3 kali sunat. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Sekali lagi. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Yang bisa pangaroh yang menyenangkan sekali. Tapi saya bersyukur, Pak, karena saya menganggap seperti di sekolah saya ini kiamat sudah dekat. Ternyata sampai dia sampai 2 tidak. Ternyata kiamat masih lama. Karena mimpi itu ke langit dengan ke langit. Di tempat saya itu langit berbidik banyak ini ternyata banyak langit. Berarti kiamat itu ke kiamat. Amin Allahumma. Sudah hafal ya? Ke langit siap? Sekali lagi, pokoknya mau apa tangan lihat kok. Oh tanya udah. Karena ini penting, ya kan? Penting. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Apa artinya itu anak sekalian? Arti dari kalimat itu, kalau usah tulis dulu ini ngerti, kalau ini Pak Mahfud yang bergantungnya. Itu tulis lagi, tulis itu paham ya? Artinya apa? Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia.
Artinya bukan manusia biasa. Berhuwa kaliyakun, bahkan Nabi Muhammad itu seperti permata, sementara manusia yang lain hanya seperti batu biasa. Paham ya? Jadi kalau dilakukan Muhammadun basyarun wa laisa bal huwa yakutun. Nabi Muhammad manusia benih manusia, selain beto biasa Muhammad beto permata. Coba sekali lagi semua, yuk sudah paham ya? Bisa semua? Kau hafal? Ya, coba ikuti semua sama-sama. Muhammadun Nabi Muhammad benih manusia selain betul Muhammad betul. Orang aku langsung ngapal. Aku langsung terhadap anak. Tapi berarti salawat dan sudah cukup ya. Please semuanya kepina. Sudah. Kalau belum saya tunggu 2 menit. Ambil dulu. Sudah. Sudah? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Sudah cukup? Pergi, saya boleh dibudi. Kalau setelah lagi yang apa namanya, lempak kakak ya. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan manusia biasa? Karena Nabi Muhammad itu sama seperti kita, betul? Nabi Muhammad punya mata, Nabi Muhammad punya telinga, Nabi Muhammad punya tangan, beliau juga ngantuk, beliau juga tidur, beliau juga makan, sama seperti manusia biasa. Tetapi beliau itu bukan seperti manusia biasa. Kenapa? Karena dalam setiap tindakan dunia Nabi Muhammad itu semua atas tuntunan Allah Subhanahu. Seperti contoh apa yang diucapkan oleh baginda Nabi itu tidak semata-mata muncul dari hati apalagi nafsu, tetapi semua muncul dari wahyu Allah Subhanahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ada yang hafal? Pon apa lagi kafir kisos sama oleh koros ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu tidak semata-mata muncul dari hati apalagi dari nafsu, itu semua muncul dari Allah Subhanahu. Makanya apapun yang dikatakan oleh Nabi pasti benar. Itulah manusia luar biasa. Beda benar. Ya. Saya kocak lagi sebenarnya kan saya tak benar di bawahnya. Banyak saya tak benar makan pada betul biasa. Betul biasa mengenai diserap sadam di duratos. Mun buat teman-teman tengah saya akui sama hukumnya. Oh, mimpi ini. Mau pas sadam berjuta ya. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Nabi Muhammad manusia biasa, tetapi beda dengan kita semua. Jelas? Nabi Muhammad sama dengan kita, bentuknya sama dengan kita, tetapi tingkah laku dan ucapannya tidak sama dengan kita. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tugas kita apa dengan adanya maulid? Atau dibalik, apa tugas kita dengan memperingati maulid?
Tugas kita adalah mempelajari apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, aku tanya lagi dari Pak Mahyudi. Apa tugas kita setelah kita melaksanakan maulid? Apa jawabannya? Tak jadi nak, kita mau kita awal dulu nak. Nah, sudah jelas ya? Tugas kita memperingati maulid hari ini adalah untuk mengenal baginda Nabi Muhammad SAW dalam setiap tindak tanduk langkahnya untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas kita. Contoh, Nabi Muhammad itu anakku sekalian. Dengar. Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit. Suatu ketika ada seorang Yahudi masuk Islam. Karena dia orang kaya, dan ketika dia masuk Islam, dia terpesona, dia sangat cinta baginda Nabi. Takut mengkaji Nabi ini sampai sakit karena kebutuhan kehidupannya, kesehariannya sangat dibutuhkan oleh umat. Sehingga orang Yahudi juga yang kontrak dokter. Bodoh dokter saya paling ganteng, saya paling bagus dan di Mekah. Ada kontrak pada orang Yahudi khusus untuk dihadiahkan kepada Nabi Muhammad agar mendampingi Nabi Muhammad setiap hari. Apa? Takut Nabi Muhammad sakit. Ternyata apa hasilnya? Selama dokter ini bersama baginda Nabi, dokter ini tidak pernah digunakan oleh Nabi. Tatonan dia dulu. Kenapa tidak pernah dipakai? Karena Nabi tidak pernah sakit. Kenapa Nabi tidak pernah sakit? Karena Nabi sangat menjaga yang namanya kebersihan. Nabi sangat menjaga yang namanya kebersihan. Salah satu contohnya apa? Nabi itu tidak pernah lepas dari wudhu. Jadi Nabi itu setiap harinya, setiap saat, setiap menit, setiap detik beliau selalu dalam keadaan suci. Ketika beliau berwudhu, beliau tidak hanya berwudhu seperti wudhunya Nabi. Kalau air apabila mengatakan wudhu kumbar wudhu, ya ada pecah jinan pote, lebih dari sopu kelake. Kau sakun kadela. Macam sapungan untuk marah, dinan pecah, dinan akun kaya jadi. Ini saya pote aja kata apa? Nabi Muhammad tidak. Beliau ketika berwudu sempurna sekali. Sebelum Nabi Muhammad berwudu, nanti dulu. Sebelum Nabi Muhammad berwudu pertama kali apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan pertama kali pasti membasuh tangannya dulu. Membasuh tangannya Nabi itu bukan kemudian dicelupkan ke dalam wadah, tapi mesti kalah dulu. Ya. Jadi kalau dokter sekarang itu ngajarin kita itu sebenarnya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi pertama kali? Pertama, air, betul, dibersihkan dulu yang namanya tangan. Setelah tangan bersih, yang dilakukan Nabi yang kedua apa ketika wudhu? Pasti Nabi mengambil air. Ketika tangan sudah bersih, Nabi mengambil air. Kemudian yang pertama untuk mulut. Karena kunci penyakit semuanya ada di mulut. Ketika mulut tidak sehat, maka semua tidak akan sehat. Ketika mulut penuh bakteri, maka perut pun akan penuh bakteri. Ketika perut penuh bakteri, maka tubuh juga penuh bakteri. Ketika tubuh penuh bakteri, maka semuanya akan sehat. Makanya yang dibasuh pertama kali tangan, yang kedua mulut. Jelas? Setelah mulut dibersihkan oleh Nabi dengan kumur-kumur atau dengan siwak, maka yang ketiga dilakukan Nabi adalah istinsyak. Apa? Istinsyak. Apa istinsyak itu? Istinsyak itu membasuh. Membasuh dia membasuh. Doa itu yang kedua. Mesti benar sakit.
Akhirnya apa? Karena salah satu sebab kita sakit, itu yang pertama dari mulut, yang kedua dari hidup. Karena dari hidup inilah kita bernafas setiap hari. Jadi mau disedot dewa otak, mau ini nak boleh mandok. Ya otaknya tadi otak. Mau mikir kita berusaha mandok sudah. Mau saya sedut abangnya om, mesti otaknya otak. Makanya Nabi itu selain orang yang luar biasa tadi dikatakan menekok berenak tahu sampai luar, kita peluan daulah aja loh, apa boleh sampai? Makanya Nabi perlu luar biasa. Kok tahu Pak? Ini ada cerita. Tapi saya pernah mendengar langsung dari orang yang bertemu langsung. Berarti kita ketemu lagi, insya Allah Bapak Yudi ketemu langsung. Ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, lanjutkan. Jadi Nabi itu adalah manusia biasa tetapi luar biasa. Tujuan kita bermaulid untuk mengenal baginda Nabi, agar dapat kita tiru dalam kehidupan sehari. Di antaranya apa? Nabi itu selalu menjaga kebersihan. Dimulai yang pertama dari wudhunya itu dari urutannya, membasuh tangan, berkumur, istinsyak, baru kemudian membasuh muka. Kenapa? Ketika muka sudah dibasuh, maka kesegaran akan terasa. Ketika kesegaran terasa, maka otak kita akan terpancar, hati kita pun akan terbuka. Makanya mohon berbuat global dari talon, mesti yang pertama kali dilakukan apa? Tanpa ada terjun alon berarti tepan tekan asam panas kapiaki saya kelapa dada apa? Kuat arau baru set. Itulah tujuan kita. Jadi kalau nanti dijelaskan satu persatu panjang. Tapi paling tidak ini yang pertama. Nabi adalah orang yang selalu menjaga kebersihan. Makanya Nabi ini teman-teman bilang, wow, kamu yang ada. Beda dengan kita, sekecil tetapi kenapa? Tak memanggilku aing. Hidupnya penuh dengan bakteri. Ya, sebenarnya salah satu masker terbaik adalah dengan istinsak. Nah, yang pertama, yang kedua dan sekalian, kenapa Nabi itu tidak pernah sakit? Ini yang harus kita tiru. Nabi itu ternyata dan sekalian tidak pernah makan makanan yang masih panas. Tidak pernah makan makanan yang masih panas. Jadi kalau besok kalian ditanya oleh Bapak Ayub di besok, apa saja anak Nabi yang diajarkan di acara maulid, saya kakek-kakek. Nabi itu tidak pernah makan makanan yang masih panas. Beliau selalu mengatakan, makanlah dari sesuatu yang dingin, karena di dalam makanan dingin itu ada keberkahan. Alhamdulillah. Saya dapat pelajaran langsung dulu dari abah saya. Jadi abah saya itu memang sama meniru. Jadi tadi kata Pak Kepala Sekolah, kita sulit meniru, tapi insya Allah kita tetap usahakan. Apa salah satunya? Jangan makan makanan yang masih panas. Makanlah sesuatu yang sudah dingin, karena dalam kedinginan itu ada makanan yang dingin itu ada keberkahan. Ternyata penelitian betul. Kalau nanti kalian sudah pintar browsing, makan makanan yang masih hangat atau yang masih panas itu justru banyak menimbulkan penyakit. Makanya setiap orang banyak sakit kambing. Ada penyakit montakan di rice cooker tak karena rice cooker apa panas apa jelek? Nah ternyata betul setelah diteliti, nasi yang masih hangat dengan nasi yang sudah dingin, kandungan kadar gulanya jauh lebih tinggi ketika masih hangat.
hangat. Ketika dingin kadar gulanya sudah turun. Maka dari kelapa tadi itu berkencing manis. Paham? Dari kelapa teori tersebutnya ilmu penyakit ningkoning. Apa ningkoning? Penyakit liver. Kenapa kena liver? Karena justru kurang manis, kurang gula. Sebabnya dah. Ada tangan itu apa? Tata sampul ya, ada pun sini lihat. On, sudah berapa menit Pak? Ya udah 10 menit. On, itu baginda Nabi tidak pernah makan makanan yang panas. Mengaku kami juga yang dibawa panas panas. Ada kita bawa pedis. Ada. Apa ada Pak itu cuma lekor betok. Makan dulu. Sampai kalian berada rumah sepeda. Ada angin di sorong-sorong kapi. Udah pakai sebuah angin, dia tahu izin pak, apa kayak tahu angin lebu kapi. Kenapa? Panas aja bibir rumahan. Yes, paham ya? Ini akhlak baginda Nabi. Baginda Nabi itu selalu jujur. Yes, jadi ketika saya bukan 3 saja. Nabi itu punya apa? Selalu jujur. Karena Nabi itu jujur, Nabi itu tidak pernah kena penyakit jantung. Apa? Penyakit jantung. Apa? Tak toman kerja, tak toman tako. Kenapa? Beliau jujur dan tegas bertanggung jawab. Coba membaca jujur. Betul. Pas tak jujur misalnya kabala alakoh kabala ta'ala alakoh. Kapan ketemu dari rumah? Jantungnya berdetak 1000 kali lebih cepat dari biasanya. Betul. Apa? Akhirnya ketika jantung berdetak lebih cepat, maka yang terjadi apa? Jantung kita itu mudah cepat los. Saking akhir yang gue melolot cepat sekeng, kawan sekeng ada jantungnya kosak. Coba kalian jujur dan disiplin, insya Allah kalian akan sehat badannya, sehat jasadnya, sehat rohaninya. Kenapa? Masuk sekolah di sini tenang-tenang, betul? Masuk dan sekolah, keluar pulang tenang saja. Tapi kalau kalian tidak jujur, kan masuk itu gerbang rusak. Lalu orang udah bapak dia. Aduh, saya maatin ada dibuli dan pakai air kita yang jantung, pulang di jelingan atas jeling apa dibuli dan pak topor 12. Gara-gara tidak jujur. Makanya mulai sekarang kita teladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dalam kejujur. Insya Allah kita semua akan menjadi manusia yang beruntung dunia akhir. Yang beruntung dunia akhir. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir innallaha wasi'un alim. Berasa apal? Entar dulu. Bila saya kira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Faman kana yarju Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, berarti kita menjadi orang yang selamat. Wal yawmal akhir, kita selamat di hari kiamat dengan masuk surga. Maka tiada cara lain, kita harus mengikuti baginda Nabi sebagai uswatun hasanah, tauladan kita yang baik. Mari bersama-sama kita sekarang SLB 2 Jergi dengan tegas menyatakan
idolaku adalah Nabi Muhammad. Siap? Siap? Siap. Saya ingin kalau saya bilang idola SMP2 jawabannya? Idola SMP2 jawabannya? Siap? Saya ngajak bobo loh. Ayo, idola SMP2 Ronaldo. Ayo ngajak bobo. Siapa? Idola SMP2. Idola SMP2. Amin Allahumma. Kalau idola kita Nabi Muhammad, insya Allah SMP2 besok akhlaknya akan sama seperti Nabi Muhammad. Amin. Nah, anak-anak sekalian, yang terakhir, karena ini sudah hampir jam 11 ya, 11:30, bahwa kita bermaulid ini ingat saya berikan kolbu-kolbu. Kita bermaulid ini yang pertama niatnya adalah tasyakur dengan kelahiran baginda yang pertama. Tujuan kita bermaulid yang pertama adalah sebagai tasyakuran. Yang kedua tujuannya adalah untuk mengagungkan baginda. Yang kedua, yang ketiga tujuannya apa? Untuk mengenal sejarah baginda. Dan yang keempat tujuannya untuk meneladani baginda. Yo, hafal? Anda cepatkan dulu. Yang pertama tujuannya apa? Tasyakuran. Yang kedua untuk mengagungkan baginda Nabi. Yang ketiga mempelajari sejarah. Yang keempat meneladani bahwa dalam setiap kita, tadi Pak Harjo bilang bahwa orang yang paling semangat mengadakan maulid itu di Madura. Tapi yakin, insya Allah sesuai dengan sabda Nabi Pak, setiap sejarah baginda Nabi di mana saja dibacakan, maka di situ akan dibukakan pintu rahmat oleh Allah. Amin Allahumma. Jadi hari ini di SMP 2, mulai dari tadi Pak Wahyudi memimpin sholawat, mulai dari Asyraqal Badru fi hubbi Sayyidina Muhammad. Di situ ada banyak sejarah, di situ ada banyak doa, termasuk apa yang saya sampaikan hari ini. Ketika sejarah baginda Nabi disebutkan, diceritakan dimanapun tempat itu berada, maka di tempat itu akan dibukakan rahmat oleh Allah. Amin Allahumma. Insya Allah dengan peringatan Maulid SMP 2 Jernih semakin sukses, jaya dan maju. Amin Allahumma. Anak didiknya menjadi anak didik yang solihin dan solihah, semua berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Amin Allahumma. Jadi kata kuncinya kenapa kita bermaulid hari ini, kata Pak Wahyudi, agar setelah kita dan kita semua menjadi lebih berkah. Semoga kita semuanya lebih berkah. Nah, tujuan maulid tadi sudah ya? Tasyakur, mengagungkan, mengenal sejarah dan meneladani. Tadi sudah saya ceritakan sebagian, tidak mungkin saya ceritakan semua. Nabi itu banyak kalau ditanya semua. Nabi itu adil, Nabi itu jujur, Nabi itu sabar. Ini semuanya ada ceritanya. Tapi kalau diceritakan semua tidak akan selesai dan kalian tidak akan pernah mau dia lah. Nanti tak idola dan akal juga loh. Mau idola mau buat mesti orang. Kalau kita betul-betul cinta pada baginda Nabi, maka kita akan pulang mendengarkan cerita keistimewaan baginda Nabi Muhammad. Apa keistimewaannya? Banyak kalau disebutkan. Contoh salah satu kecil, Nabi Muhammad itu salah satu keistimewaannya, mau Nabi ajalena, Nabi tak teman kepanasan, makanya kalau Nabi wajib bersekoning, tengah kaki lembut. Ya, Kanjeng Nabi boleh bertemu bersekoning apa? Nabi tak teman kepanasan. Kok bisa Pak? Iya, karena Nabi itu kalau berpanas, Nabi itu akan selalu dipayungi oleh awan yang mengikuti. Itu baginda. Makanya Nabi tak teman kepanasan.
Beda dengan kita semua. Tepan naung, kapan menakan sepi dua aja dan on dengan juga. Ada banyak kapi panas, foto ada apa saja. Jelas kapi. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin sudah banyak apa yang seharusnya kalian dapatkan hari ini. Tosanya banyak. Ibu lema umur yang lagi kapi adalah ketiwali. Bercerita ketiwali. Itu sama lagi selain jujur. Kalau saya banyak simptom jujur apalagi insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah. Mari kita tutup dengan yang pertama tadi. Yuk kita tutup semua. Kita tutup dengan menghafalkan yang saya baca tadi di pertama. Kita tutup semuanya. Yuk 1, 2, 3. Muhammadur Nabi Muhammad manusia benih manusia biasa selain tetap biasa Muhammad tetap bermata ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Muhammadun Rasulun Falaysa Al-Bashari Man huwa Yaqutatun Al-Nasu Al-Rajari Nabi Muhammad manusia benih manusia biasa selain tetap biasa Muhammad datang permata ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa tarogi abadan ya ini hanya sedikit sekali dari sejarah baginda Nabi. Karena kalau kita bercerita tentang siapa Nabi yang sebenarnya, kita bercerita mulai lahirnya. Ini mamaku belum cerita tentang kelahiran Nabi. Kalau bercerita tentang kelahiran Nabi, insya Allah kita semua kalau mau betul-betul mengikuti kita semua akan menangis. Pak Mahmud ini tidak mau bercerita karena Pak Mahmud sendiri sering nangis. Tapi mudah-mudahan nanti suatu saat kalian tetap tahu bagaimana cerita sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kehidupan Nabi mulai dari kecil, bagaimana kehidupan Nabi sehari-hari, bagaimana kehidupan Nabi setelah menerima wahyu, bagaimana Nabi setelah beristri, kata Pak Mahmud tadi. Itu semua ada sejarahnya, ada ceritanya, dan semua lengkap. Dan kalau kita ceritakan, insya Allah tidak akan pernah selesai dalam satu hari. Tapi pada intinya, hari ini kita tahu kesimpulannya satu, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia biasa yang dipilih oleh untuk menjadi utusan di muka bumi dalam rangka menyempurnakan akhlak yang sempurna. Itulah